Sekarang kita bahas kasus aja deh, baca data. Kalau dilihat eh, banyak fenomena-fenomena ini berarti kita harus sering baca data ya. Sebenarnya karya ID Card Number Automatic itu saya itu udah mencakup dari keluhan manusia kepada Tuhannya. Jadi terdapat juga fungsi-fungsi yang membantu manusia untuk mengatasi segala keluhan-keluhannya nih. Tapi karena implementasinya besar dan membutuhkan adaptasi yang tinggi terhadap teknologi, kita beradaptasi juga nih. Tadinya kita tradisional ke arah milenium kan kita beradaptasi. Tadinya kita membawa uang kertas menjadi uang digital, itu kan beradaptasi. Jadi di sini kita apa mengedukasi masyarakat. Di era milenium juga ada uang kertas, tetap ada uang kertas. Itu kan uang kertas itu ada alternatif ya, apabila memang diperlukan. Tapi kebanyakan orang berlarinya ke apa dia dompet digital. Dia mungkin adalah alternatif orang. Kalau dari saya segi setiap orang kan itu memiliki, enaknya di mana nih, saya pakai uang kertas, saya pakai uang digital. Itu kan tergantung enaknya alternatif. Sedangkan orang IT itu hanya membuat sistem yang ibaratnya mempermudah mengakses untuk alur mereka bisa memudahkan mereka bisa bertransaksi. Tetap ada sih uang kertas. Jadi orang-orang tradisional tuh tidak perlu takut bahwa uang kertas tidak ada lagi di era milenium. Itu adalah sebagai alternatif aja. Kita punya alternatif nih, enaknya di mana, enak tergantung seleranya aja. eh, apa eh, Kebutuhan manusia itu lebih enak di mana menjalani dalam memudahkan aksesnya beraktivitas. Nah, banyak kasus kan kita tadinya dari tradisional ke era mini perlu beradaptasi dan perlu diberikan edukasi kepada orang-orang yang ibaratnya dia seluk beluknya tadinya tradisional ke arah milenium. Terus yang kedua, kita baca nih kasus tentang banyak ya kasus dalam adikat nomor magnetik itu. Jadi gini ya, yang dia berganti-ganti identitas karena mungkin dia dari dimensi atau lain, atau dari fenomena yang dia ada unsur sehingga dia bisa berumur panjang atau apalah. Kan tidak perlu berganti-ganti identitas menurut saya ya, seperti yang terjadi di Eropa. Kalau kita boleh jujur ya, jalan keluarnya kita harus berani jujur gitu ya, saya siapa gitu. Ada yang umur panjang tetap awet muda, mungkin karena terjadi fenomena lah, kan kita banyaknya macam-macam tuh, yang banyak aneh-aneh ya kasusnya. Nah itu diberikan jalan keluarnya ya melalui teknologi IT. Tempat kita bertanya, tempat kita kan kayak Google aja gitu pengetahuannya. Jadi kita butuh apa udah ada jawabannya dan tinggal memberikan petunjuk jalannya. Jadi itu mempermudah sekali sebenarnya sih teknologi IT itu. Dan yang ketiga, untuk kesemerawutan data. Jadi agar lalu lintas datanya itu ibaratnya lebih teratur lah, jadi lebih gampang ini terdeteksi mana yang penduduk legal penduduk asli, dan mana yang memang dari uh, imigran atau dari yang lain lah, atau gimana. Jadi lebih jelas lah itu. Jadi kita itu ibaratnya mempermudah alur lalu lintas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tetap dengan riwayat yang asli. Menurut saya sih begitu. Karena kalau orang jujur itu kan ibaratnya dia selalu dalam perlindungan Allah ya. Karena dia merasa bahwa Allah lah yang maha besar, dia tidak perlu takut dengan apapun. Memang kejujuran itu adalah terpenting. Nah sekarang ada juga yang budaya India, dia
karena di era ini berarti ras-ras lain kan juga masuk, kemungkinan juga mereka juga akan menikahi ras-ras manusia gitu, misalnya di luar bumi ini mungkin aja ada gitu ya. Nah itu kan akibatnya mereka mungkin menghasilkan anak, nah anak dari keturunan dari di luar makhluk bumi lah ya berarti. Jadi mereka memiliki inteligensi yang tinggi yang saya bilang itu. Nah itu juga nggak apa-apa diberi statusnya itu dalam riwayat istilahnya ditulis aja gitu, dicatatkan bahwa melalui jalur pernikahan antar apa sih berbeda ras lain gitu ya, yang ibaratnya bukan dari manusia, dia di apa di datanya itu tetap ada nih siapa bapaknya, siapa ibunya, orang tuanya. Jadi kita mempermudah nih ya dalam orang-orang IT itu mempermudah dalam apa mereka mengakses data riwayat hidup melalui kependudukannya, asalkan mereka jujurlah kalian kan. Jadi mereka kalau apa-apa jadi gampang gitu, kalau ada kesulitan apa-apa jadi mereka keluhan bisa jadi gampang. Nah itu di era milenium karena memang ini ya implementasinya besar, makanya saya estimasinya 30 sampai 50 tahun mendatang. Karena untuk sekarang ini kan masih ibaratnya kita masih berbentuk adat istiadat yang kental sekali ya. Untuk ke era milenium itu kita harus perlu apa edukasi lagi masyarakatnya. Jadi terus ada lagi masalah apa ya, yang kebaca kasus tentang membaca kasus tentang apa bagaimana nih kehidupan di para lansia gitu. Kalau bagi saya memang ID card tambah otomatis ini untuk perlindungan dan perawatan khususnya di bidang lansia. Karena manusia itu ketika susahnya itu ketika udah tua. Jadi memang kita akan memperbaiki dari segala giginya, dari segi giginya itu kan dia kerjasama dengan dunia kedokteran ya. Jadi orang-orang para lansia dari segala golongan di check up data kesehatannya, giginya, apa ada riwayat sakitnya dibenahi. Karena kita gini ya, walaupun udah tua tapi kita tetap menjaga kesehatan. Gini loh menurut saya, gini intinya gini, kita kembali sama Allah, nggak mesti harus tua muda atau masih kecil kita kembali pulang atau nggak mati lah kepada Allah. Kembalilah dengan cara yang benar, dengan berpakaian yang benar, dengan menjaga kesehatan yang benar, dengan menjaga apa yang sudah diberikan Allah. Kita dari bayi kita diberikannya misalnya cantik nih, ada tangan, ada kaki, ada semuanya, ada senyum pipi semuanya, kita rawat, ada senyum, ada apa, ada kita apa, jadi kita rawat dengan baik gitu tubuh kita ini, jadi masih kelihatan bagus ketika di hari tua dan ketika kita akan meninggal. Kita juga nggak tahu kan meninggalnya di waktu usia muda, tua, atau lansia, itu tidak tahu, tapi kita mempersiapkan diri untuk kesehatan. Jadi matilah dalam keadaan sehat dan tidak membawa beban sakit atau beban apa, tetap aja kita bahagia menjalani kehidupan ini. Itulah intinya adikat nama otomatis saya. Jadi walaupun udah tua beratus tahun, tetap aja mereka kan seperti menunggu antrian nih kayak sekolah nih. Tetaplah kalau ketemu gurunya harus berpakaian baik. Nanti kan dikonten gitu sama gurunya, oh ya kamu sudah ini. Makanya akhirnya kata dia juga matinya juga dalam keadaan baik gitu, tenang, dan udah semuanya tuh ibaratnya udah semua tugas-tugasnya udah diselesaikan di dunia ini gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi nggak semua, kita harus mempersiapkan diri untuk kita berhadapan dengan Tuhan nantinya. Jadi berpakaianlah yang baik, menjaga kesehatan yang baik di hadapan Tuhan. Nanti Tuhanlah yang memonton gitu nilai kita berapa, apa kita naik kelas atau tinggal kelas di dunia ini tidak tahu ya, karena semua itu juga akan kembali kepada Allah. Saya juga bukan ahli-ahli agama yang banget gitu ya, itu lebih tanyakan kepada ahli-ahli agama di kompeten di bidangnya, karena saya ini kan luas ya, ada ilmu ekonomi, ilmu agama, ilmu psikologi, terus ilmu IT, semua saya rangkum dan dibuatlah karya IT itu dan melalui program-programnya. Nah ketika kita hidup ini, kehidupan kita pasti akan berubah ya. Kita itu menjalani kehidupan ini amanah. Semua orang di dunia ini diperhitungkan. Jadi mereka mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika mereka
umur berapa nih ya, udah umur berapa mereka harus mempersiapkan diri. Misalnya mereka udah lulus SMA, mereka juga jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna ya. Mereka pakai dengan untuk pendidikan mereka, untuk masa depan mereka. Dan ketika mereka usia dewasa, mereka udah bisa mandiri terhadap diri mereka sendiri. Waktu itu tidak dibuang-buang. Kayak saya ini umur 39 tahun, saya juga akan mempersiapkan diri ketika nanti saya tua dan ketika saya mati. Bagaimana saya menghadap Tuhan, bagaimana saya menghadap Allah itu dalam keadaan sehat. Saya maunya dalam keadaan sehat dan baik, dan juga dalam berpakaian yang baik. Berpakaian yang baik itu saya senantiasa menjaga kebersihan, menjaga apapun di mata Allah. Jadi Allah kan senang yang keindahan, cantik-cantik gitu ya. Dimanapun kita berada, Allah senang hal itu. Makanya untuk bisa menarik perhatiannya Allah, kita haruslah berpakaian rapi, menjaga kesehatan kita, segala umur kita. Kita juga pasti akan dipanggil dalam segala umur ya, mau itu muda, tua, masih kecil, tapi bisa dipanggil lah ibarat. Tapi berpakaianlah yang baik, menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan fisik dan jiwa kita. Jadi kita meninggalkan ini udah beres lah, tugas kita selesai lah, gitu. Jadi nggak ada yang namanya keluhan nanti Lego seperti yang dikeluhan di India. Saya kan tahu Lego itu dari negara India ya, Bangladesh, Eropa juga, kasusnya juga banyak ya, karena saya kan juga pergaulannya juga luas. Saya membaca-baca aja keluhan-keluhan, data-data mereka itu yang mengeluh kepada saya begini begitulah gitu. Nah, jadinya sekarang kenapa terjadi Lego itu ya, sebagai koreksi diri sendiri aja lah, karena saya tidak mau menghakimi, karena kita akan melalui progres kehidupan. Ini kehidupan ya, jalan keluar dari kehidupan adalah kita berusaha menarik perhatiannya Allah Tuhan, agar kita bisa kembali dalam keadaan baik dan enak gitu, ibaratnya semua udah ibaratnya beres semua tugas di dunia ini.